Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sobat data semua. Semoga kabarnya baik dan keadaannya sehat walafiat ya. Untuk kali ini karena banyak pertanyaan ya yang muncul setelah rilis Dapodik versi 2022, yaitu kaitannya gagal registrasi atau tidak bisa login setelah ubah password. Nah, akan saya jelaskan apa masalahnya dan apa yang harus dilakukan. Nah, sebelum ke situ, jangan lupa di like, share, subscribe, dan komennya ya. Langsung saja. Jadi versi Dapodik 2022 adalah update ya terkait tahun ajaran baru untuk semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kendala terkait gagal registrasi maupun gagal login setelah melakukan registrasi berhasil, nah mungkin ini perlu teman-teman coba, yaitu yang pertama sebelum ke gagal registrasi. Nah, ketika proses instalasi, nah, jangan sampai muncul pesan kayak gini ya. Jadi teman-teman pada waktu melakukan instalasi Dapodik di tahap keberapa terkait pertanyaan di manakah Dapodik akan dipasang, nanti ketika di next kok muncul seperti ini, nah jangan diklik, nah, jangan asal diklik yes, karena ini merupakan salah satu indikator yang nantinya akan menyebabkan kegagalan dalam proses registrasi atau proses login. Bahkan saat mengerjakan ada beberapa menu yang mungkin tidak akan keluar. Nah, sekali lagi, kalau muncul pesan seperti ini jangan asal diklik yes, walaupun kalau diklik yes sebenarnya bisa jalan sampai tahap akhir. Nah, kalau teman-teman mengalami permasalahan pada saat install kok muncul seperti ini, saya pastikan saat proses uninstall aplikasi ada proses yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Proses apa itu? Jadi teman-teman setelah menguninstall Dapodik versi 2021 sebaiknya dicek dulu ya. Dicek di mana? Cek di sini. Cek di program file ya. Cari di program file, kalau masih ada folder Dapodik ini silahkan dihapus dulu. Ingat ya, saya ingatkan lagi, setelah uninstall aplikasi Dapodik dan sebelum menginstal aplikasi yang baru supaya tidak muncul pesan seperti ini, karena ini merupakan indikator awal yang nantinya akan menjadi kendala ketika teman-teman mengerjakan Dapodik. Caranya masuk di C ya, program file, local disk C, program file, cari dulu folder Dapodik. Kalau di sini masih ada folder Dapodik, silahkan folder ini dihapus dulu. Caranya bisa di del atau tekan shift del terus pilih OK. Tunggu sampai proses selesai, baru diinstal aplikasi Dapodik versi baru, yaitu versi 2022. Sekali lagi saya ingatkan, setelah uninstall versi 2021 sebaiknya dicek dulu ini, pastikan folder Dapodik ini sudah tidak ada. Setelah dihapus, baru install Dapodik dan pastikan ketika menginstal Dapodik tidak muncul pesan seperti ini. Nah, kalau masih muncul pesan seperti ini, tadi caranya ya, dihapus dulu baru dilanjutkan. Berikutnya, nah, proses registrasi. Jadi proses installnya berhasil ya, proses instalasinya berhasil, akan tetapi ini bagi yang melakukan registrasi offline ya. Kalau registrasi online tidak perlu pakai prefill ya. Tapi syaratnya kalau pilih registrasi online harus terkoneksi internet dan harus stabil koneksinya. Nah, ini yang saya contohkan adalah ketika teman-teman melakukan proses registrasi offline. Kalau muncul seperti ini, file prefill tidak ditemukan. Ada beberapa solusi yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, masuk ke drive C ya, program file,
ini C, terus pilih prefill Dapodik. Nah, pastikan file prefill yang teman-teman download dan teman-teman copy ke drive C prefill Dapodik, ukurannya pastikan ukurannya di atas 1 MB. Yang kedua, file prefill yang teman-teman copy ke folder C, ya, drive C prefill Dapodik, nama filenya tidak ada tambahan dalam kurung angka, ya, kurung buka angka terus kurung tutup. Ini harus di rename dulu, hilangkan tanda dalam kurung angka dan dalam tanda kurung ini. Jadi ini harus di rename dulu. Ya, satu tadi ukuran filenya pastikan di atas 1 MB, dan yang kedua nama file prefillnya pastikan tidak ada tambahan dalam kurung angka. Ini harus di rename dulu. Setelah di rename, silahkan diulangi lagi proses registrasinya. Nanti tidak akan muncul file prefill tidak ditemukan, dengan catatan ini juga username, password, dan kode registrasinya sesuai. Kalau ini sudah sesuai, nah pastinya ini akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau user, password, dan kode registrasinya tidak sesuai, ya silakan diisi yang sebenarnya dulu. Dan kalau mengalami masalah yang seperti ini, tadi caranya di rename dulu, dicek di file prefillnya, pastikan ukurannya di atas 1 MB. Dan yang kedua, ini pastikan nama filenya tidak ada tambahan dalam kurung ini angka. Ini harus di rename dulu. Berikutnya, setelah berhasil registrasi, nah, nanti ketika login berhasil, nah, teman-teman login berhasil, nanti akan muncul pesan seperti ini. Nah, bagi yang tidak muncul menu perubahan password, ya, bagi yang tidak muncul menu perubahan password, mungkin salah satu penyebabnya adalah ini, ya. Pada waktu install muncul seperti ini hanya asal diklik yes, itu yang menyebabkan menu perubahan password tidak muncul. Lalu solusinya bagaimana? Nah, kalau tidak muncul password, silakan dikerjakan saja dulu Dapodiknya sampai selesai. Setelah selesai, di uninstall dan ulangi lagi proses instalasinya dan pastikan ini tidak muncul. Lalu download prefill baru atau registrasi online lagi. Kalau yang pakai prefill, ya download prefill baru terus registrasi. Nah, itu caranya bagi yang mengalami tidak muncul menu update password. Berikutnya, muncul menu update password tapi munculnya hanya 1, 2, 3, hanya 3. Catatannya hanya 3, tidak muncul sampai 5. Solusinya bagaimana? Sekali lagi, sebelum melakukan proses instalasi dan registrasi Dapodik, biasakan hapus cache browser, ya, menghapus cache browser secara keseluruhan atau sampai bersih. Caranya bagaimana? Tekan Ctrl Shift Delete, ya, Ctrl Shift Delete. Kalau laptop yang terbaru atau merek tertentu biasanya tidak pakai Ctrl Shift Delete tapi pakai Fn, ya, Fn yang laptop pastinya Fn Shift Delete. Nanti akan muncul menu seperti ini di browser teman-teman. Lalu lakukan proses pilih advance, ya. Nanti defaultnya biasanya basic. Lalu pilih advance. Ini kalau yang pakai sama aja sebenarnya, pakai Mozilla, Google Chrome, Opera, tampilannya kurang lebih sama. Pilih advance, pilih all time, checklist semua. Ya, saya sarankan checklist semua. Ya, di checklist semua, kemudian klik clear data. Tunggu sampai proses selesai. Lama tidaknya proses clear data tergantung dari teman-teman. Kalau tidak pernah menghapus cache browser, ya pastinya prosesnya akan semakin lama. Kalau sudah berhasil menghapus cache browser, selanjutnya jangan lupa di reload. Tekan Ctrl F5 atau Fn F5. Nah, seperti ini. Ctrl F5 atau Fn F5. Setelah itu lakukan login dengan masukkan username, password diketik, ya. Cirinya kalau sudah menghapus cache browser secara bersih, nah user dan password yang biasanya teman-teman simpan
tidak akan muncul. Jadi harus diketik lagi, masukkan username password, lalu klik masuk. Nanti akan muncul pesan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul, silahkan dimasukkan lagi password yang lama, password yang digunakan saat melakukan proses registrasi atau download prefil. Silahkan dimasukkan sesuai password yang teman-teman miliki untuk password lama. Nah, di bawahnya ini ada password baru dan konfirmasi password baru. Terkait password baru, ada ketentuannya ini, harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh aplikasi. Harus memenuhi dari 5 kategori ini. Yang pertama, minimal 8 karakter. Yang kedua, harus mengandung huruf besar A sampai Z, harus mengandung huruf kecil A sampai Z, dan yang keempat, harus menggunakan angka 0 sampai 9, dan yang terakhir, harus mengandung tanda baca. Ini harus dilakukan ketika teman-teman memasukkan password baru. Nah, setelah memasukkan password baru, biar tidak lupa, jangan lupa ditulis ya. Sekali lagi, biar tidak lupa ditulis. Sekali lagi ditulis supaya teman-teman tidak lupa. Nah, setelah memasukkan password baru maupun konfirmasi password, kemudian klik simpan. Setelah simpan, nanti akan muncul verifikasi proses update berhasil, silahkan logout. Nah, setelah logout keluar, kemudian login lagi. Nah, ada kasus lagi. Nah, kalau berhasil sih tidak masalah. Setelah login, ternyata keterangannya passwordnya masih salah seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Jadi ketika berhasil update password, kemudian login ke aplikasi Dapodik, muncul keterangan password yang Anda masukkan salah. Padahal passwordnya sudah benar sesuai yang dibuat tadi. Nah, kalau masih muncul seperti ini, dicoba lebih dari 1 kali kok masih sama, solusinya adalah silahkan konfirmasi ke admin Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat untuk dibuatkan akun yang baru ya. Solusinya itu. Jadi teman-teman nanti mengusulkan ke admin Dapodik di masing-masing kabupaten kota, mengusulkan akun baru, dan akun tersebut yang diusulkan nanti adalah akun yang belum pernah digunakan, baik untuk akun Dapodik sekolah maupun akun GTK. Jadi benar-benar belum pernah digunakan. Karena kalau itu tidak diajukan, nanti dicoba berapa kali pun nanti keterangannya pasti password salah setelah melakukan update password. Ini cara paling gampang. Sebenarnya ada cara lain, cuma kalau saja jelaskan nanti terlalu lama. Jadi sekali lagi, cara paling gampang adalah ketika berhasil registrasi, ubah password, terus login kok masih muncul password salah. Ketika login, silakan konfirmasi ke admin kabupaten untuk dibuatkan akun Dapodik yang baru. Nah, setelah akunnya nanti dibuat, silakan di-uninstall lagi Dapodiknya, terus registrasi menggunakan akun yang baru, dan saya pastikan nanti akan bisa login dan bisa mengerjakan. Mungkin itu sedikit tips atau troubleshooting terkait proses instalasi, registrasi maupun login setelah registrasi. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mencoba.